Oke, saya sudah share screen dan suara saya terdengar jelas ya berarti ya? Kemana, Jo? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, baik. Mari kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Saya harap semua sehat-sehat semua ya. Oke, kita mulai saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang PV Power Generation. Jadi, apa saja teknologi yang akan kita gunakan gitu ya, yang bisa kita gunakan bila kita ingin memanfaatkan tenaga surya. Nah, sebelum kita tahu teknologi-teknologinya apa, kita ada baiknya tahu dulu energi surya secara keseluruhannya itu apa, gitu kan ya. Nah, ini kalau kita sudah sama-sama lihat, ini adalah rasio energi bila kita membandingkan energi dari tenaga surya dengan energi-energi lain, misalnya uranium, gas, minyak, batu bara gitu ya, dan konsumsi energi yang dilakukan penduduk bumi gitu. Dan kita lihat di sini bahwa ini kotakan yang gede ini adalah energi dari tenaga surya, sedangkan konsumsi kita itu baru segini, tapi itu untuk data tahun 2000 ya. Nah, lihat. Berarti apa? Bahwa potensi tenaga surya itu sebenarnya masih sangat banyak yang belum bisa kita manfaatkan, ya kan? Nah, dan kalau kita bandingkan dengan energi yang brown energy gitu ya, brown energy yang dari batu bara, minyak bumi, ataupun gas alam, lihat ini adalah availability, ketersediaan bahan bakar tersebut. Dan nggak ada apa-apanya gitu ya dibandingkan dengan energi surya. Nah, melihat potensi energi itu tentunya pemanfaatan energi surya itu sangat signifikan sekarang ini. Dan juga karena tenaga surya adalah satu-satunya energi yang bisa ditemukan even kita keluar dari bumi, ya kan ya, kayak astronot-astronot gitu. Pasti dia memakai PV gitu kan, karena ya hanya itu adanya energi di bumi maupun di luar bumi gitu yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, sehingga bila kita lihat aplikasinya, seiring berjalannya waktu, tentu energi surya ini akan semakin banyak dimanfaatkan. Begitu pula dengan kalau dilihat di sini wind energy gitu ya. Nah, tapi fokus kita hari ini adalah untuk lihat pemanfaatan energi surya, pemanfaatan PV power. Nah, kalau kita lihat lagi energi surya sebenarnya apa sih bentuknya gitu ya, bentuk energinya itu apa? Nah, bentuk energi dari tenaga surya sebenarnya adalah dari radiasi sinar matahari gitu kan ya. Istilah bahasa Inggrisnya adalah solar radiation. Di sini sebenarnya kita tahu bahwa matahari itu memancarkan sinar dan di sana akan ada banyak gelombang ya kan ya. Ada gelombang ultraviolet, ada gelombang yang terlihat di mata kita gitu ya, visible signal, dan ada infrared. Nah, di sini intinya kan matahari jauh ya dari bumi gitu ya. Namun karena solar irradiation itu dipancarkan melalui gelombang, sehingga gelombang tersebut dapat teradiasi untuk masuk ke matahari gitu. Tapi kita lihat di sini bahwa panjang gelombang yang mana yang bisa masuk ke dalam bumi gitu kan ya. Nah, di sini ini kalau dilihat extraterrestrial irradiance. Jadi radiasi dari luar angkasa. Jadi extraterrestrial ya. Extraterrestrial itu adalah luar angkasa. Jadi ini radiasi dari luar angkasa itu bisa sekian banyak gitu. Dan karena kekuatan spektralnya yang begitu tinggi, inilah yang menyebabkan radiasi sinar matahari itu bisa masuk ke bumi gitu ya. Di luar itu, bagaimana kita yang di bumi ini bisa menangkap radiasi sinar matahari itu gitu. Salah satunya bisa dengan pemanfaatan
solar panel, ya kan? Atau photovoltaik. Nah, di sini yang perlu diperhatikan tentu apa yang harus diperhatikan agar si solar panel ini bisa menangkap solar radiation tadi dengan maksimal gitu kan ya. Dan itu bisa kita lihat, bisa kita set dari peletakan array-nya. Nah, untuk meletakkan array yang baik agar bisa menangkap sinar matahari dengan baik, tentu kita harus perhatikan 3 sudut di sana. 3 sudutnya apa? 3 sudutnya adalah tilt angle, incidence angle, dan azimuth angle. Apa saja artinya? Jadi yang paling pertama adalah tilt angle dulu. Tilt angle ini maksudnya apa? Kalau lihat dari gambarnya gini ya, seberapa jauh si solar panel diletakkan terhadap permukaannya. Jadi tilt angle ini adalah sudut elevasi yang menjelaskan sudut vertikalnya si solar panel terhadap apa? Terhadap permukaan. Gitu ya. Dan kita lihat bahwa referensinya adalah apa? Referensinya ya ini, posisi di mana site itu dipasang. Posisinya berdasarkan apa? Berdasarkan letaknya di garis bujur dan garis lintang itu, gitu. Makanya ini referensinya apa? East, south, west, ataupun north, gitu kan ya. Nah, itu satu tadi. Tentang array orientation, kita harus perhatikan tilt angle-nya. Seberapa jauh sudut elevasi si solar panel terhadap permukaan. Yang kedua apa yang harus diperhatikan? Azimuth angle. Kenapa azimuth angle ini penting? Jadi azimuth angle ini untuk penjelasannya dia adalah sudut antara sinar matahari dengan permukaan. Permukaan apa tapi? Permukaan si solar panel. Jadi azimuth angle ini menentukan sudut antara sinar matahari gitu ya terhadap permukaan panelnya. Nah, di sini sudut terbaik yang bisa diserap oleh si panel itu adalah ketika sinar matahari itu berada 90 derajat. Jadi perpendikular. Ini solar panelnya gitu ya, berarti dia harus datang 90 derajat. Itulah sinar matahari yang dapat ditangkap secara maksimal oleh si solar panel. Kalau kurang dari itu atau lebih dari itu bagaimana? Apa yang terjadi? Si sinar mataharinya tidak akan diserap oleh si solar panel, namun akan direfleksikan. Jadi akan di-mirror, dipantulkan, sehingga tentu produksi energi mataharinya nanti tidak maksimal karena bukannya diserap oleh si solar panel, namun sinar matahari yang datang malah dipantulkan, gitu kan ya. Nah, itu yang kedua tentang azimuth angle. Seberapa sudut antara datangnya sinar matahari terhadap permukaan solar panel. Ingat ya. Dan yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah incidence angle. Apa itu incidence angle? Oh, sorry. Yang saya omongin tentang azimuth angle tadi itu ternyata incidence angle. I'm so sorry ya. Jadi, yang tadi sudut antara datangnya sinar matahari terhadap permukaan solar panel itu adalah incidence angle. Nah, sekarang yang terakhir berarti azimuth angle. Azimuth angle itu apa? Azimuth angle adalah sudut horizontal, jadi sudut si panel yang menghadap ke arah khatulistiwa gitu. Jadi yang penting diperhatikan adalah berapa sudut elevasi dari si solar panel terhadap permukaan tanah, kemudian bagaimana si solar panel ini bisa menangkap dengan maksimal sinar matahari yang datang dengan cara apa? Dengan cara kita mengeset incidence angle-nya harus 90 derajat gitu ya terhadap panel gitu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menempatkan si solar panel ini menghadap khatulistiwa. Nah, apa nama sudutnya gitu ya? Sudut dari posisi horizontalnya solar panel terhadap khatulistiwa ini namanya adalah azimuth angle, begitu. Oke ya, jangan mix gitu tentang sudut-sudutnya tadi. Saya tadi sorry banget. Itu untuk sudut-sudutnya.
yang perlu diperhatikan untuk menempatkan array kita agar bisa mendapatkan energi yang maksimal. Nah, sekarang setelah kita tahu peletakan array-nya bagaimana, sudut-sudutnya terhadap lintang-lintang dan garis bujurnya itu bagaimana gitu ya. Ini apa namanya? Radiasi yang bisa ditangkap itu pun nanti akan dipengaruhi oleh lokasi tadi. Nah, namun kalau kita perhatikan sebenarnya radiasi itu juga ada 3 gitu ya bentuknya. Apa bentuknya? Bentuknya bisa jadi dia direct normal radiation, radiasi langsung. Kedua adalah sky diffuse radiation, radiasi difusi dari langit gitu ya. Dan yang ketiga adalah reflected radiation. Artinya apa? Radiasi yang dipantulkan. Nah, direct radiation ini apa gitu kan ya? Direct radiation adalah radiasi yang langsung dipancarkan oleh sinar matahari, ya seperti namanya. Nah, di sini direct radiation ini sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya pohon, ada tidaknya awan gitu ya, ada tidaknya bayang-bayang. Karena tentu maksudnya direct adalah ketika pancarannya itu bisa langsung sampai di permukaan solar panel. Nah, tapi itu tadi kan ada ternyata external factor yang bisa mempengaruhi intensitas direct radiation. Yang kedua, tentang sky diffuse radiation, radiasi dari langit gitu ya. Dan di sini, karena kita tahu tadi bahwa sinar matahari itu datangnya dari matahari yang jauh sekali lokasinya dengan bumi gitu, dan tentu karena ngelewatin atmosfer, ngelewatin langit gitu ya, akhirnya tentu tidak terfokus gitu sih sinar mataharinya. Dan karena ada gas-gas yang ada di langit juga, itu membuat pancarannya itu scatter gitu ya. Scatter itu tersebar dan menyebar gitu. Nah, jadi si solar panel ini juga bisa menangkap sky diffuse radiation. But we need to know apakah sudutnya tadi itu 90 derajat atau tidak. Karena tentu sky diffuse, namanya juga sky diffuse kan berarti scatter ya, tersebar gitu. Berarti kan sudutnya juga nggak semua itu 90 derajat, ada yang lebih dari 90 derajat, ada yang kurang dari 90 derajat, dan berarti tidak begitu efektif. Karena apa? Karena radiasinya bisa jadi tidak diserap sepenuhnya oleh solar panel, namun dibalikkan, dipantulkan. Dan dia terhitung sebagai reflected radiation. Nah, reflected radiation ini bisa juga terpantul dari tanah gitu. Jadi sinar matahari kan karena scatter tadi dan dia ternyata dipantulkan oleh tanah sendiri. Nah, sehingga perlu diperhatikan lagi kalau kita mau buat plant gitu ya, power plant, PV power plant, kita perhatikan baiknya lantainya warna apa. Kalau kita ingin memaksimalkan radiasi yang masuk dan kita ingin memaksimalkan pantulan radiasi yang bisa kita tangkap dari ground reflected radiation gitu, berarti lantainya ya dibuat warna yang terang biar bisa memantul gitu kan ya. Karena kalau warna hitam kan dia menyerap dengan sempurna ya, menyerap panas dengan sempurna karena emisivitasnya tinggi. Seperti itu kira-kiranya. Sehingga kalau kita ingat-ingat, solar radiation itu punya 3 bentuk. Direct radiation kah, diffuse radiation kah, atau reflected radiation. Nah, kalau kalian membuat plan, kalian membuat MPPT, atau kalian membuat suatu kasus gitu, itu perlu diperhatikan bahwa asumsi, misalnya kalian tulis radiasi ini nanti irradiation-nya berapa watt hour gitu, berapa watt peak per hour misalnya gitu ya. Atau berapa watt per meter persegi gitu kan. Nah, itu tuh harus ada tulisan asumsi. Asumsi ini adalah 100%
direct radiation, misalnya gitu. Artinya apa? Sehingga nanti kalau nggak dikasih kayak asumsi ini adalah radiasi direct atau ini ternyata ketiga-tiganya, berarti kan nanti kalau ada outputnya perhitungannya agak meleset dari perhitungan awal, atau kalau pas di perhitungan benar gitu ya, tapi ternyata pas di kasus aslinya implementasi ternyata hasilnya agak berubah, tentu itu dipengaruhi dari radiasi yang diasumsikan di awal gitu. Ya, kurang lebihnya begitu. Nah, ini adalah peta radiasi sinar matahari di dunia kan ya. Dan penting untuk diketahui bahwa site kita itu berada di mana gitu lokasinya, di bujur ataupun di garis lintangnya. Nah, kalau Indonesia ini letaknya di sini. Dan kita lihat bahwa radiasinya sangat tinggi gitu ya. Irradiation-nya tinggi, potensinya besar karena kita juga berada di garis khatulistiwa gitu kan ya. Dan Balikpapan sendiri ini misalnya kalau nanti site-nya dipasang di Balikpapan, kita harus perhatikan dia lokasinya di mana. Nah, untuk mengetahui solar irradiation potensinya gitu ya, nah kita harus melakukan apa gitu kan, melakukan pengukuran atau mencari orang yang telah melakukan pengukuran gitu, karena ada biasanya weather station itu sudah punya dan datanya open access. Nah, itu bisa dilihat di sini atau di sini. Nah, di sini nih Solar Radiation Resources. Yang saya sering buka itu yang NASA data ini, karena memang benar dia ada. Coba ya, saya lihatkan. Kalau kalian buka PowerLark nasa.gov ini, kita bisa tahu satu dunia ini bisa kita akses solar irradiation-nya ya. Dan ini kelihatan tapi datanya memang tidak hourly gitu ya, tidak per jam, tapi data average per hari. Namun ini juga sudah bisa digunakan sebenarnya kan buat riset, buat penelitian. Nah, ini kalau kalian buka-buka aja di sini nanti tunggu ya. Nih, jadi awalnya kalian bisa tentukan kan mau melihat apa, climate, sustainable building, atau renewable energy. Tapi kita kan renewable energy kan, karena kita mau lihat misalnya nih, mau lihat-lihat apa, ini bisa lihat solar panel. Kalau dia nanti aplikasinya tilt solar panel, insolation clearness index-nya berapa, itu bisa dilihat. Solar cooking misalnya, ini clear sky insolation incident angle-nya berapa gitu ya. Terus ada lagi irradiation-nya berapa, itu ada macam-macam di sini, bisa dibuka-buka sendiri. Dan yang paling penting tadi itu, kita harus tentukan dulu latitude sama longitude-nya. Kalau Balikpapan, tadi misalnya ya latitude-nya 1,149, longitude-nya yang 116, maka, nah, enaknya adalah datanya itu karena open access, kita bisa ambil mau data tahun berapa gitu ya, asal dia ada gitu, kita dapat datanya di sini. Nah, terus setelah dipilih misalnya, baru di-submit, maka dia akan mengarah ke lokasi yang kita inginkan dan datanya keluar. Seperti itu. Jadi itu mudahnya, kalau kita ternyata nggak bisa ngukur langsung, maka kita bisa begitu saja cara nyari radiasi mataharinya. Nah, sekarang kita masuk ke solar energy application, aplikasi dari tenaga surya. Yang paling gampang adalah untuk menjemur, ya kan? Menjemur baju, menjemur ikan asin, dan ini menjemur cabai, gitu. Dan ini aplikasi paling gampangnya. Dan ini aplikasi yang sangat gampang juga, yaitu sebagai penerangan ketika siang hari. Jadi nggak perlu pakai lampu, tapi lewat jendela-jendela aja. Nah, ini yang agak advance gitu ya, bahwa dengan panas dari
surya, dari tenaga surya, kita manfaatkan panasnya itu, panas yang ditimbulkan dari pancaran sinar matahari. Dan oleh karena itu kita bisa menggunakan konversi panas dari energi surya. Bisa gimana tuh caranya? Caranya itu bisa dengan flat ini ya, flat plate collectors, atau yang kedua concentrating collectors. Yang satu ini berarti lempengan datar gitu ya, kolektornya, kolektor pengumpul panasnya. Jadi yang kolektor ini ngolek apa gitu ya, mengumpulkan panas akibat pancaran sinar matahari. Nah, pengumpulnya ini ada yang bentuknya lempengan datar, ada yang bentuknya tidak datar, intinya gitu. Dan itu bisa mengumpulkan panas dengan lebih baik kalau yang tipenya concentrating ini. Biasanya dia parabola bentuknya. Nah, flat plate collectors ini dia ya karena lempengan datar gitu ya, dan dia directly catch the thermal. Jadi dia benar-benar panasnya itu diserap oleh permukaannya, seperti itu. Dan kalau concentrating collectors di sini dia biasanya karena bentuknya parabola, jadi dia ada beberapa bagian yang memang benar menangkapnya karena 90 derajat, tapi ada beberapa itu yang memang tugasnya untuk memantulkan pancaran sinar matahari yang memapar di daerah parabola tersebut. Nah, ini collector type-nya, jadi ada dua gitu ya, ada yang interceptor type sama yang satunya motion. Gimana tuh maksudnya? Kalau yang interceptor type ini di sini berarti dia lebih fokus ke daerah penyerapannya, gitu ya. Jadi entah itu gimana desainnya agar panas yang terkumpul itu bisa benar-benar maksimal di permukaan yang telah disediakan. Kalau according to the motion, maksudnya apa? Karena kita tahu tadi pemanfaatan energi surya itu benar-benar tergantung dari sudut kita memasang solar panelnya, ya kan? Sehingga kalau kolektor yang according to the motion tergantung dari gerakan, kan matahari itu bergerak dari pagi sampai mau ke malam gitu kan ya. Jadi dia awalnya muncul hingga hilang. Nah, di situ kan berarti ada pergerakan matahari. Nah, di sini kalau kolektor type yang according to motion, dia akan mengikuti pergerakan matahari. Sehingga panelnya tidak statis, tapi bisa jadi ada motornya agar bisa mengikuti pergerakan sinar matahari. Begitu. Dan ini contoh-contohnya ya, kalau yang stationary itu bagaimana, terus ada yang single axis tracking, two axis tracking, jadi ini intinya pergerakannya cuma satu gini, atau yang satunya bisa kiri kanan, atas bawah, misalnya gitu, kayak koper, kayak roda di koper itu loh, kalau ada yang satunya 2, yang satunya 4, kan berarti pergerakannya lebih luwes yang two axis tracking, ya kan? Nah, di sini kalau berbeda-beda tipe kolektornya, tentu berbeda-beda juga nanti kapasitas panasnya gitu ya. Jadi pengumpulan panasnya, kapasitasnya juga pun akan berbeda. Dan karena yang semakin maksimal adalah yang benar-benar bisa mengikuti arah pergerakan matahari gitu, tentu panas yang dihasilkan dari yang penempatannya maksimal ini tentu juga akan lebih besar. Seperti itu. Itu kira-kiranya. Nah, ini kalau kita detailnya gitu ya, untuk mengaplikasikan flat plate solar thermal collector, di sini ya karena flat ya permukaannya datar gitu ya. Dan di sini yang pertama dia ada material apa saja di sana. Di sana ada absorber plate, jadi ada lempengan yang memang tugasnya menangkap. Karena dia absorber berarti tentu warnanya apa? Warnanya bisa jadi hitam gitu kan ya. Nah, kalau ini adalah prosesnya di mana ketika ada radiasi sinar matahari memapar absorber plate, maka tentu
suhu di plate ini akan meningkat. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ketika suhu meningkat tentu akan ada losses. Namun di sini karena memang yang mau ditangkap adalah panasnya gitu ya, sehingga panas yang didapatkan dari sini disalurkanlah ke tube di sini. Ada selang, jadi kayak selang atau pipa-pipa air gitu. Dan panasnya itu memang karena ditangkap untuk memanaskan air yang ada di dalam selang tadi, gitu. Yang ada di selang sini. Ya, nih jadi selang yang berisi air itu dipanaskan dengan panas matahari gitu ya. Dan akhirnya nanti dari panas matahari tadi sudah disimpan panasnya dan tentu selangnya nanti airnya kayak di recycle gitu. Jadi dingin lagi dan bisa diulangi lagi prosesnya. Dan di sini di awal kalau absorber plate-nya kan emang hitam ya warnanya. Nah, di sininya ini bisa jadi adalah kaca. Kenapa kaca? Ya, dia karena ini memanfaatkan prinsip rumah kaca. Karena kalau sinar matahari sudah terperangkap masuk ke dalam suatu ruangan gitu ya, namun ruangan itu tuh ada gas CO2-nya atau dia memang dari kaca gitu, sehingga si sinar ini karena pengaruh panjang gelombangnya itu dia bisa masuk tapi dia tidak bisa keluar. Akhirnya apa? Panasnya akan terperangkap di dalam kaca tersebut. Makanya nanti kalau buat flat plate solar thermal collector itu ininya akan kaca agar panas yang masuk itu terperangkap di dalam dan akhirnya bisa diserap oleh absorber yang ada di sini. Kurang lebihnya begitu. Dan ini kalau kita lihat tentang cup yang ada di bawahnya absorber tadi, karena ini adalah memanfaatkan panas dari pancaran sinar matahari gitu ya, jadi outputnya adalah air panas, seperti itu. Sehingga makanya dia prinsipnya bermain dengan pipa-pipa air, seperti itu. Dan ini salah satu contoh juga pemanfaatannya indirect solar water heater system. Nih, flat plate-nya ditaruh di sini, airnya gitu ya. Ini dipompa airnya agar bisa tersirkulasi, dan ketika sudah ada air yang dipanaskan dipompa kan, dan terus panasnya berpindah karena ada heat exchanger, dan disinilah kemudian dimanfaatkan nanti air panasnya itu. Untuk apa? Untuk keperluan rumah, gedung, ataupun lain-lain seperti itu. Nah, ini seperti yang kemarin kita lihat, ini tentang apa? Statistik gitu ya. Pemakaian energi surya yang dimanfaatkan untuk pemanasan ataupun pendinginan. Dan ini yang contoh concentrating collector dengan bentuk parabola. Jadi dia akan membuat lempeng yang bentuknya tidak datar, dan di sana ada beberapa bagian yang menangkapnya dengan 90 derajat suhu, 90 derajat sudut gitu ya. Namun ada beberapa yang tidak. Nah, namun kan ketika si sinar mataharinya si mataharinya bergerak, tentu kalau kita bentuknya parabola dia akan selalu menangkap kan. Misalnya mungkin di awal mataharinya di sini. Terus ini 90 derajatnya. Pas dia naik ke atas, di sini ada 90 derajatnya gitu kan ya. Jadi dia lebih maksimal karena kayak range untuk dia menangkap pancaran sinar matahari pada sudut 90 derajat itu lebih besar daripada flat plate gitu. Nah, ini contohnya kalau yang secara komersial dan besar gitu ya. Ini di Gurun masangnya, dan dia membuat flat plate, concentrating collector. Dan trackingnya di sini ini kayak dikasih motor saja agar bisa mengayun ini paraboliknya. Jadi bisa mengikuti pergerakan sinar matahari tadi. Dan ini kalau dia pakai parabolic dish,
Jadi ini parabolic dish collector mirip dengan satelit bentuknya. Dan dia punya reflektor yang dibuat seperti cermin. Dan setelah ada reflektor, dia juga ada penangkapnya gitu ya, absorbernya. Nah, dan ini menggunakan dual axis sun tracker. Jadi bisa bergerak yang ini dan yang ini, gitu ya. Ini masih yang tadi, solar dish Stirling engine. Absorbernya yang mana? Yang ini. Ini reflektornya. Dan ini contoh lainnya adalah ketika membuat heliostat. Heliostat ini menggunakan dual axis sun trackers juga, dan dia menyerapnya direct solar energy. Direct, berarti yang benar-benar masuk terpapar ke solar panelnya gitu ya. Dan receivernya dia ada di atas, dan jadi tetap menggunakan pemantulan gitu. Nah, ini adalah pemantulnya ya. Dan ini berarti ada heliostatnya di mana gitu ya, yang arahnya ke sana berarti. Nah, kalau ini yang concentrating collector lagi, power tower. Nah, kalau yang ini sebenarnya penjelasan yang tadi bahwa sebenarnya concentrating collectors itu kan ada yang stationary ataupun ada yang pakai tracker, entah itu single tracker atau dual tracker gitu kan. Dan kalau yang stationary concentrating collectors ini menggunakan reflektor yang berbentuk parabola yang terdiri tidak hanya satu jenis gitu, bisa jadi dia banyak reflektor yang berbentuk parabola diintegrasikan bersama dan untuk menangkap apa? Menangkap direct solar energy. Dan di sini sebenarnya untuk yang stationary bisa jadi dia yang parabola ataupun yang flat plate gitu ya. Tapi intinya sama, di mana sebenarnya niatnya adalah menangkap direct radiation, tapi ada beberapa step yang bisa jadi dia merefleksikan dulu pancaran sinar yang ada, baru diarahkan ke absorber, atau dia langsung tanpa reflektor, seperti itu. Dan biasanya concentrating collector ini digunakan untuk menyuplai panas, gitu. Bukan energi listrik secara langsung, tapi panasnya itu yang disimpan, seperti itu. Ya, ini contohnya. Lihat bahwa paraboliknya seadanya ya, nggak terlalu parabolik gitu. Dan ini kalau yang mirip sama heliostat tadi. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita buat sendiri ya kan? Untuk aplikasinya apa tapi? Jadi kita sebagai engineer itu tahu berbagai macam teknologi. Nah, namun agar itu punya impact yang baik untuk masyarakat, tentu kita harus perhatikan demand-nya butuh apa gitu. Jadi kita sebagai engineer jangan hanya tahu teknologinya, tapi juga harus tahu apa yang bisa kita aplikasikan agar teknologi ini berguna untuk masyarakat luas. Seperti itu. Nah, kalau ini statistik dari concentrating solar capacity, di mana sekarang meningkat gitu. Dari tahun ke tahun dia sudah meningkat, walaupun kita tahu di pertemuan sebelumnya bahwa aplikasi dari solar heating itu tidak terlalu, renewable energy heating itu tidak terlalu signifikan, ya kan? Karena apa? Harga BBM masih murah. Nah, kalau ini performance dari collectors, kalau kita perhatikan bahwa tadi ya sudah ada 3 jenis kolektor gitu kan ya, parabolic through, parabolic dish, dan satunya flat plate. Dan di sini kelihatan bahwa semakin tinggi ini adalah perbedaan suhu gitu yang mengakibatkan rugi-rugi panas. Nah, semakin besar perubahan suhunya, nanti efisiensinya akan menurun, seperti itu.
Dan ini untuk solar water heating, ini seperti tadi lah ya, ini aplikasinya setelah kita pasang kolektor di gedung-gedung misalnya, buat apa? Kita bisa pakai buat memanaskan air buat mandi, atau memanaskan air buat apa gitu kan ya, seperti itu. Kalau ini solar space heating, saya rasa ini tidak ada masalah. Dan bisa juga dari pemanasan itu kita aplikasikan buat mendinginkan. Tinggal kita tambahkan apa? Kondenser di suatu sistem ini, di heat exchanger itu, terus kita tambahkan kondenser, dan akhirnya nanti dari panas yang dihasilkan, dari perubahan panas yang dihasilkan dapat berubah menjadi fungsi pendinginan, seperti itu.